Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salatu wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilm wa sahhil akhlaqana bil halm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ba'du. Telah sampai kita pada pembahasan atau pertemuan yang ke-14, yaitu masih seputar tentang ketuhanan. Kita masuk saja. Kemarin kita juga telah membahas tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang bersifat qadim. Nah, kita akan sedikit mengulasnya. Namun sebelum itu, tidak lupa kita mulai pelajaran kita dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa 'indana asma'uhul 'azimah kadza sifatu dzatihi qadimah. Wa ikhtira an asmahu tawqifiyah kadza sifatu fahfadhis sam'iyah. Menurut kami semua nama-nama Allah yang Maha Agung bersifat qidam. Demikian juga sifat-sifat dari zatnya. Pendapat yang dipilih bahwa semua nama-nama Allah bersifat tauqifi, begitu juga sifat-sifatnya. Maka jagalah segala yang sam'iyah, informasi dari Allah dan Rasulnya. Menurut kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya nama-nama Allah yang agung, yang suci itu qadim, bersifat qadim. Begitu juga sifat-sifat Allah bersifat qadim, seperti sifat-sifat ma'aniyah. Qadim itu apa? Tidak memiliki permulaan. Ya, karena Allah bersifat qadim, Allah qadim, Allah tidak memiliki awal, maka segala nama-nama dan sifat-sifatnya juga tidak memiliki permulaan. Jadi bersifat qadim. Waktira'an nasmahu tauqifiyah. Kemudian dipilih. Ahlus Sunnah wal Jamaah memilih bahwasanya nama-nama Allah itu bersifat tauqifi. Apa itu tauqifi? Tauqifi itu ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi udah ada teksnya, udah ada nasnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Begitu juga kada sifatu. Begitu juga sifat-sifat Allah itu juga tauqifi. Jadi ditetapkan langsung oleh Allah dan Rasulnya, atau menurut kesepakatan ulama. Berarti menurut ijma' ulama. Nah, fahfadhis sam'iyah, begitu juga fahfadhis sam'iyah, maka jagalah segala yang sam'iyah, informasi dari Allah dan Rasulnya. Maksudnya sam'iyah ini informasi yang kita dapatkan hanya dengan mendengar, yaitu dari Allah dan Rasulnya yang ada dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Seperti hal-hal yang sam'iyah itu surga dan neraka, itu informasi sam'iyah. Tayyib. Selanjutnya, setelah membahas sifat asma Allah dan sifat-sifatnya yang bersifat qadim, kita masuk kepada bait selanjutnya. Wa kullu nafsin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwid wa rum tanziha wa nazzihil qur'ana ay kalamah 'anil hunuthi wahdhari intiqamah fa kullu nasin lil huduthi dalla ihmil 'ala al-lafdhi alladhi qad dalla. Nah, pada bait ini maknanya
setiap nas. Apa itu nas? Nas itu Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran dan hadis. Maksudnya nas di sini. Nas itu teks artinya. Yang mengesan setiap nas atau setiap teks dari Al-Quran atau hadis yang mengesankan tasbih, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka takwillah atau pasrahkanlah artinya kepada Allah. Tapi tetap memegang prinsip tanzih. Peganglah prinsip tanzih. Apa itu tanzih? Menyucikan Allah dari segala keserupaan. Wanazzihil Qur'ana, yakinlah bahwa Al-Quran yakni kalam Allah itu suci dari segala yang fana. Wanazzihil Qur'ana ay kalamah anil huduthi. Huduth ini kan artinya baru ya. Ya maknanya itu sama dengan fana. Jadi yang baru ini, segala yang baru ini bersifat fana. Maksudnya bagaimana? Yang baru itu kan ada dari ketiadaan, dan dia juga nanti dia bersifat fana, tidak kekal. Nah, yang baru ini sifatnya tidak kekal, yaitu fana. Jadi yakinlah bahwa Allah yakni kalam Allah, bahwa Al-Quran yakni kalam Allah itu suci dari segala yang fana. Dan berhati-hatilah, wahdharing tiqamah, dan berhati-hatilah pada ancamannya. Maka setiap nas yang mengesankan Al-Quran tidak qadim, fakullu nasunil hadisi dala, maka setiap nas yang mengesankan Al-Quran tidak qadim, ihmal ala lafzi qaddalla, bawalah pengertian itu pada lafal Al-Quran yang maknanya menunjuk pada kalam yang qadim. Nah, kita masuk kepada pembahasan. Tadi sudah sedikit disinggung apa itu tashbih, takwil, tashbih dan tanzih ya. Nah, di sini musannif atau ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwasannya setiap nas dari Al-Quran dan hadis yang mengesankan tashbih, yang membawa dugaan tashbih, yaitu tashbih itu adalah menyerupakan Allah dengan makhluknya, itu maka ada dua cara yang sebaiknya ditempuh dalam menyikapi nas tersebut. Jadi ada dua metode dalam memahami ayat yang mengesankan tashbih tersebut, yang mengesankan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Apa metodenya? Metodenya itu adalah dengan takwil dan tafwid. Apa itu takwil? Takwil itu adalah mengarahkan teks pada makna yang lebih jauh karena tidak mungkin mengarahkannya pada makna yang terdekat. Jadi, atau menafsirkan teks pada makna yang lebih jauh. Nah, teks ini artinya nas ya. Teksnya, kalimatnya. Jadi takwil adalah mengarahkan teks pada makna yang lebih jauh karena tidak mungkin mengarahkannya pada makna yang terdekat. Tapi tetap itu ada takwil di sini harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum akal. Tidak boleh bertentangan dengan hukum akal dan juga tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran, tidak bertentangan dengan yang zahirnya gitu, walaupun jauh tapi tidak bertentangan gitu. Nah, tafwid itu adalah menetapkan teks, menetapkan teks sebagaimana aslinya dan memasrahkan hakikat makna yang dimaksud kepada Allah dan Rasulnya. Nah, supaya paham kita masuk saja kepada ayat-ayat atau hadis yang mengandung mutasyabih, kalimat-kalimat mutasyabihat, biar paham bagaimana takwil, bagaimana tafwid, dan apa itu tashbih ya. Taib. Nah, di sini ada contoh ayat dan hadis mutasyabihat. Contohnya seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, yadullahi fawqa aydihim, surat Al-Fath ayat 10. Kemudian Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Toha ayat 5. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, Ar-Rahman ayat 27. Nah, ada juga hadis yang mengandung mutasyabihat.
Wa fil hadithi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya fayaqulu hal min mustaghfirin fa aghfira lahu wa hal min talibi hajatin fa u'tiya lahu. Jadi kita masuk pada ayat yang pertama. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Maksudnya apa tangan Allah di sini? Nah, di sini kita tahu tangan adalah benda fisik yang ada pada ciptaannya, seperti manusia punya tangan, kemudian hewan punya tangan. Nah, karena tangan ini menunjukkan fisik, menunjukkan ciri bagi sesuatu yang hadis, bagi sesuatu yang baru, maka menurut sebagian ulama tidak boleh mengartikan atau menafsirkan ayat yadullah fauqa aidihim sesuai dengan hakikatnya. Tidak boleh memahami itu dengan hakikatnya. Misalnya tangan Allah itu berarti seperti tangan-tangan manusia, tangan-tangan hambanya, tangan-tangan ciptaannya. Nah, ta'alallahu amma yaqulun. Jadi karena Allah berbeda dengan makhluknya, otomatis ayat-ayat yang menunjukkan keserupaan dengan makhluknya ini menurut sebagian ulama wajib untuk ditakwilkan. Nah, ini contohnya ya. Ditakwilkannya dengan apa? Yadullah di sini maksudnya adalah kekuasaan, kehendak, kekuasaan. Nah, yadullah di sini maksudnya kekuasaan. Jadi kekuasaan Allah itu fauqa aidihim, di atas segalanya, di atas kekuasaan ciptaannya gitu. Yadullah fauqa aidihim. Jadi tetap harus menurut ulama takwil ini harus tetap sesuai dengan hukum-hukum akal, tidak boleh bertentangan dengan hukum akal. Kemudian misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman adalah nama dari salah satu nama-nama Allah yang 99. 'Alal 'arsy istawa, di atas arsy istawa. Istawa ini kalau misalkan dalam bahasa Indonesianya bermakna bersemayam atau istawa. Ya, istawa itu kayak jalasa, tapi nah di sini kan karena istawa itu bersemayam, atau nanti dalam bahasa Arabnya itu apa ya? Ya maklum lah bagaimana orang bersemayam. Orang itu kalau bersemayam itu duduk ya, duduk misalnya di atas kursi kayak gitu. Nah, di sini ayat ini mengandung mutasyabihat. Nah, maka sebagian ulama mentakwilnya. Istawa itu artinya istaula, yaitu menguasai, merajai. Nah, gitu. Ada juga sebagian ulama yang tafwid. Apa itu tafwid? Menetapkan makna sebagaimana aslinya, tapi menyerahkan hakikat maknanya kepada Allah. Maksudnya apa? Meyakini Allah itu bersemayam di arsy, atau Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, artikan diyakini sebagaimana aslinya. Namun istawa Allah beristiwa itu tidak diketahui bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya gitu. Maksudnya bukan seperti manusia yang sedang, atau seperti seorang raja yang sedang bersemayam di atas kerajaannya. Nah, tidak seperti itu gitu. Jadi hanya Allah yang tahu hakikat dari istiwa tersebut. Nah, tapi tetap meyakininya. Jadi meyakini istiwa Allah di atas arsy. Nah, jadi ulama yang mentakwilkan
sebagian ulama mentakwil istiwa itu artinya menguasai, merajai. Jadi menguasai dan merajai, memiliki. Nah, karena duduk itu atau bersemayam itu adalah salah satu ya duduk itu kan seperti ya kita tahu duduk itu seperti apa gitu. Nah di sini ketika duduk itu seperti sebagaimana manusia duduk itu tidak boleh gitu. Jadi harus diserahkan kepada Allah maknanya, itu yang tafwid. Tapi kalau yang takwil istawa Allah bukan berarti maknanya sedang bersemayam, tapi Allah lah yang menguasai, yang merajai Ar-Rahman Al-Arsy, menguasai Al-Arsy gitu. Karena Allah tidak Allah Maha Suci dari sifat-sifat bendawi yang fisik yang bisa diraba, dilihat gitu. Nah, Allah Maha Suci dari sifat-sifat yang fisik. Berarti kan Allah tidak memiliki, Allah suci dari jisim ya, dari tubuh, dari badan. Allah juga suci dari tahayuz, dari tempat, dari menempati ruang. Nah, karena yang menempati ruang, yang memiliki adalah benda-benda yang memiliki fisik. Jadi Allah tidak berfisik. Nah, tidak berfisik karena fisik itu menunjukkan kekurangan. Kemudian juga ada wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi wajah ini maksudnya apa? Wajhu rabbik. Nah, wajah di sini ulama mentakwilkannya dengan wajah itu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kekal, yang tetap adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kekal dan tetap adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bukan wajah Allah. Bagaimana wajah Allah? Nah, itu kan tidak tidak masuk akal. Namun ada ulama yang mentafwid, berarti menetapkan wajah pada Tuhan, namun tidak mengetahui, menyerahkan maknanya itu hanya kepada Allah gitu. Nah, juga seperti hadis Nabi yang berkata yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila samai. Nah, yanzilu di sini kan sebuah pergerakan ya, dari atas ke bawah, turun. Nazala yanzilu, turun itu dari atas, pergerakan dari atas ke bawah. Apakah Allah turun gitu? Nah, di sini ulama yang mentakwilkan yang turun itu bukan Allah, tapi kasih sayangnya, rahmatnya yang turun, atau urusan Allah yang turun gitu, yang dibawa oleh para malaikat. Nah, di situ ada yang menakwilkannya seperti itu. Ya, jadi setiap malam kasih sayang Allah yanzilu rabbuna, maksudnya yanzil turun kasih sayang Allah, rahmat Allah setiap malam. Sepertiga malam ila sama'id dunya, ke langit dunia. Fayaqulu hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Maka Allah berkata, adakah yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Atau dan wahal mim talibi hajatin fa'u'tiyalahu. Adakah yang meminta hajat, meminta pertolongan, meminta sesuatu kepadaku, maka aku akan memberikannya, mengabulkannya. Gitu. Itu tadi contoh-contohnya, bisa diperdalamin dalam kesempatan lainnya. Nah, yang memakai metode takwil tersebut adalah kebanyakan dari ulama khalaf, dan yang memakai metode tafwid itu kebanyakan dari ulama salaf, yaitu ulama generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'in.
Nah, gitu. Jadi ada yang bilang generasi salaf itu 300 tahun. Ada juga yang bilang 500 tahun. Nah, sedangkan ulama khalaf itu setelahnya gitu. Contohnya ulama salaf itu ada Imam Malik. Namun meskipun ulama salaf kebanyakan memakai metode tafwid, menetapkan sebagaimana aslinya dan menyerahkan maknanya kepada Allah, banyak juga di antara ulama-ulama salaf mentakwilkan ayat-ayat atau hadis-hadis yang mutasyabihat. Gitu. Nah, metode takwil ini harus tidak bertentangan dengan hukum akal, juga tidak bertentangan dengan Al-Quran atau ayat yang lainnya gitu. Meskipun berbeda metode dalam tafwid dan takwil, para ulama sepakat bahwa keduanya harus tetap memegang prinsip tanzih. Ya boleh saja memakai tafwid dan takwil, tetapi harus dengan prinsip tanzih. Apa itu tanzih? Tanzih itu mensucikan Allah dari segala hal yang tidak layak padanya. Seperti menyerupakan Allah dengan makhluknya yang bersifat fana, yaitu tadi tidak kekal. Menyerupakan Allah misalkan ada yang menyerupakan dengan seorang kakek-kakek tua yang bijaksana. Nah, ini kan menyerupakan adalah sebuah tashbih. Nah, tashbih itu bertentangan dengan prinsip tanzih. Apa itu tanzih? Mensucikan Allah dari segala hal yang tidak layak padanya. Gitu. Jadi Allah mukhalafatuhu lil hawadisi. Apa? Seperti yang kita pelajari, berbeda dengan makhluknya. Taib. Itu tadi ya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Nah, kemudian kita masuk kepada wa nazzihil qur'ana ay kalamah. Wa nazzihil qur'ana ay kalamah anil huduthi wa hadarin tiqamah. Fa kullu nasin lil huduthi dalla ihmal 'ala al-lafdh alladhi qad dalla. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Al-Qur'an bersifat qadim dan menolak dikatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Nah, makhluk itu apa? Makhluk itu berarti ciptaan. Ciptaan itu apa? Yang dia ada dari ketiadaan. Nah, itu disebut makhluk. Disebut disebut ciptaan. Maka yakinlah nazzihil Qur'ana ay kalamah anil huduthi. Maka yakinlah bahwa Al-Qur'an itu suci dari segala yang baru, yang fana, yang menunjukkan kebaruan. Gitu. Nazim mengingatkan untuk berhati-hati atas siksanya jika menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Maka setiap lafaz yang menunjukkan kebaruan Al-Quran seperti dalam firman Allah surat Al-Qadar ayat pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bawalah, tafsirkanlah kepada lafaz yang menunjukkan kalam kepada sifat qadim. Nah, jadi pembahasan kalam ya, ini tentang pembahasan kalam itu kita harus flashback atau kembali kepada kalam yang kemarin kita bahas, sifat kalam bagi Allah. Sifat kalam bagi Allah, kalam Allah itu tidak bersuara, tidak berhuruf, dan juga tidak berhuruf. Yang kalam seperti ini apa? Kalam nafsi gitu, kalam nafsi. Nah, kemarin kalam itu ada dua, kalam nafsi dan kalam lafzi. Nah, kalam lafzi ini adalah Al-Qur'an gitu, Al-Qur'an. Namun di sini tidak boleh mengatakan Al-Qur'an itu sebagai makhluk atau walaupun ia bersuara juga berhuruf, memiliki huruf, tapi tidak boleh dikatakan sebagai makhluk. Nah, jadi Al-Quran meskipun dia adalah kalam lafzi, namun memiliki kandungan makna kalam lafzi. Nah, di sini
Jadi kalau yang kita baca nih, Al-Quran yang kita baca itu mushaf. Ya mushaf itu adalah hadis gitu, hadis. Cuma di sini diperbolehkan membicarakan tentang atau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Yang kita maksud dengan Al-Quran di sini adalah mushafnya, itu makhluk atau hadis itu dalam ranah pengajaran. Nah, dalam ranah belajar seperti kita sedang belajar. Namun kalau misalnya disampaikan ke misalnya lagi ceramah, Al-Quran itu makhluk, nah itu tidak boleh. Ditakutkan mengira bahwasanya Al-Quran itu adalah ciptaan, ya. Jadi diciptakan, bukan kalam Allah gitu. Jadi karena Allah bersifat qadim, maka seluruh sifat-sifatnya itu juga mengikuti kekodimannya gitu. Maka harus berhati-hati dalam mengatakan Al-Quran itu dari segala yang Al-Quran itu baru gitu. Maksudnya yang baru apa? Itunya mushafnya gitu. Itu pun hanya boleh dikatakan dalam proses ajar mengajar. Tidak boleh dikatakan sembarangan gitu. Nah, itu tadi kalau kalam itu nanti bisa di murojaah, bisa dibuka kembali kitabnya atau catatannya gitu. Nah, jadi maka kalau misalkan ada lafadz yang menunjukkan kebaruan Al-Quran seperti dalam firman Allah surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, di sini adalah maksudnya apa? Menurunkannya kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat. Nah, jadi Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi bukan misalnya diturunkannya dalam bentuk mushaf atau bentuk huruf, tapi di sini diturunkan sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad. Gitu. Yang mana ketika membacanya itu mendapat pahala. Gitu. Ya, insya Allah semakin kita belajar, semakin kita memahami apa yang dimaksud dengan apa yang para ulama sampaikan di kitab-kitabnya, ya. Tayyib, hadza minni, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.